Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sobat Fajar dimanapun Anda berada, kita kembali melanjutkan diskusi serial moderasi beragama. Kalau sebelumnya kita membahas pesan-pesan moderasi agama menurut manuskrip dari Sidendreng, kali ini kita menghadirkan seorang profesor riset, Profesor Dr. Abdul Qadir Mas Seweyang. Sudah betul? Mas Seweyang. Mas Seweyang. Ya. Beliau merupakan salah seorang profesor riset di Balai Litbang Kementerian Agama yang baru saja mengorasikan lektur keagamaan Islam di kawasan Timur Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas pesan-pesan moderasi beragama dalam lektur keagamaan Islam sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Profesor Qadir. Ada banyak hal sekira yang bisa kita ambil karena ini, kalau saya tidak salah dari awal pembicaraan kita tadi Prof, penelitiannya di daerah kawasan Timur Indonesia. Cuma kita mau menyempitkan sedikit ke pesan-pesan moderasi beragama. Nah, kira-kira Prof, apa yang menarik Prof Qadir untuk terjun ke penelitian lektur keagamaan Islam di kawasan Timur Indonesia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada tanggal 11 November yang lalu saya sempat menyampaikan orasi dalam pengukuhan profesor riset. Itu setelah saya sudah 31 tahun melakukan penelitian. Sejak tahun 1990 di kantor Balai Penelitian Lektur Keagamaan Agama Makassar. Makanya tema yang saya sampaikan dalam orasi itu berkaitan dengan lektur keagamaan Islam di kawasan Timur Indonesia, karena memang sejak awal tema itulah yang menjadi menjadi fokus penelitian kami di Balai Litbang Agama Makassar. Kemudian memang dalam 5 tahun terakhir ini karena moderasi beragama yang digalakkan oleh Kementerian Agama, itulah juga menjadi tema penelitian kami berkaitan dengan moderasi beragama. Oleh karena itu, satu isu yang paling aktual yang memang kami angkat, bagaimana melihat moderasi beragama dalam lektur keagamaan Islam di kawasan Timur Indonesia yang selama 30 tahun kami lakukan pengkajian itu. Itu penelitiannya di mana saja, Prof, dilakukan? Ya. Jadi penelitian kami di lingkungan Balai Litbang Agama Makassar itu adalah di 12 provinsi wilayah kerja Balai Litbang Agama Makassar. Jadi yang paling barat, mulai dari Kalimantan Timur sampai ke bagian timur, Papua dan Maluku. Apa-apa saja yang Prof temukan dalam penelitian? Ya, cukup banyak. Yang menarik memang yang kami lakukan penelitian, terutama memang lektur keagamaan Islam itu, yang kami lihat ada 3 bentuk lektur memang yang kami lakukan pengkajian. Yang pertama itu manuskrip, atau yang disebut dengan naskah klasik. Naskah klasik ini yang banyak ditemukan di kawasan Timur Indonesia. Karena memang manuskrip itu adalah naskah tulisan tangan yang usianya itu 50 tahun lebih. Jadi itulah yang banyak kami temukan di masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat, karena merupakan merupakan turun-temurun dari leluhur mereka itu, mereka simpan. Memang pada awalnya bahwa lektur itu memang ada juga lektur yang sebelum datangnya Islam. Makanya di Bugis itu dikenal namanya lontara. Lontara itu pada umumnya adalah tulisan tangan yang ditulis di atas daun lontar, sehingga naskah itu disebut dengan lontara. Lontara di Bugis itu ya dikenal seperti kisah Saweri Gading, ya, dan juga berbagai macam pesan-pesan aturio, pesan-pesan orang dulu, pesan-pesan raja, pesan-pesan para cendekiawan di lingkungan kerajaan, pemanya Kajau Ladidong, ya, pemanya pesan Puan Rima Galatung sebagai raja di kerajaan Wajo dan lain sebagainya, ya.
Dan salah satu memang naskah yang paling terkenal itu di Bugis itu adalah naskah yang memang yang berkaitan dengan riwayat dan sejarah Seweri Gading itu, ya, yang bisa kita kenal dengan naskah apa itu ya, naskah ini yang sering dikaji oleh Prof. Matulada, ya, di Latua itu ada naskah memang yang ditulis orang-orang Bugis yang paling yang dikenal. Katanya naskah terpanjang lah di dunia, mengalahkan Mahabharata. Iya. Nah, berarti ada manuskrip yang sebelum Islam dan manuskrip setelah Islam. Sudah Islam. Ya. Jadi setelah datangnya Islam, justru manuskrip itu sangat bertambah banyak. Karena berkaitan dengan proses Islamisasi. Artinya sebelum alat-alat cetak ditemukan di Eropa, maka para ulama dalam rangka menyebarkan Islam, memang dia menyebarkan dalam bentuk tulisan. Jadi para ulama itu menulis tangan, kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk dibaca, dan juga tulisan-tulisan tangan itu ada juga yang disalin, ya. Kemudian bahkan beberapa tulisan para ulama kita itu dibaca di masyarakat. Memang di kalangan masyarakat itu ada pembacaan naskah lektur yang sering dibaca pada acara-acara tertentu. Ya, itu mungkin kita kenal dengan berzanji, ya, riwayat Nabi Muhammad SAW yang dibaca pada waktu ada acara pernikahan, ada acara syukuran dan lain sebagainya. Itu cara ulama menulis tentang itu untuk supaya para masyarakat itu mengenal riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sekaligus juga dengan membaca berzanji itu memperbanyak selawat kepada Nabi. Jadi disitulah keunggulan para ulama kita dulu melakukan integrasi antara agama dengan budaya. Ya, jadi dia mengintegrasikan antara budaya dengan agama sehingga agama ini mudah diterima oleh masyarakat. Artinya ini karya-karya mereka, Prof, sudah lama diabadikan walaupun medianya dari daun lontar. Setelah masuk kertas, kertas. Itu waktu Prof teliti itu masih dalam keadaan utuh, masih bagus, ataukah sudah tinggal menjadi salinan dari secara turun-temurun? Inilah yang sangat mengkhawatirkan kita, karena sebagian naskah-naskah itu sudah banyak yang rusak. Bahkan di Ambon itu ada naskah-naskah yang kami sudah temukan yang disimpan dalam bambu, tidak bisa lagi dikeluarkan. Karena kapan dijamah oleh tangan naskah itu hancur. Ya, mungkin usianya sampai ratusan tahun. Ya. Sementara memang salah satu kekurangan masyarakat yang memegang naskah-naskah itu karena mereka tidak tahu memeliharanya. Bahkan mereka itu lebih banyak dia meyakini bahwa naskah itu dapat dapat dijadikan ajimat dibanding dengan bagaimana memelihara naskah itu. Ya. Untungnya ada beberapa naskah memang ketika penjajahan mereka ambil dari kita, kemudian dibawa ke Belanda, dibawa ke Inggris. Itulah mereka yang betul-betul naskah yang sudah terpelihara dengan baik, karena dia menyempatkan di satu tempat yang memang dianggap aman. Kemudian sudah ada usaha-usaha di pemerintah untuk bagaimana mereservasi naskah itu, memelihara naskah itu. Tetapi masyarakat tidak mau menyerahkan naskahnya. Ya, karena dianggap bahwa ketika pemerintah mau mengambil naskah itu dia mau kuasai dan tidak dikembalikan lagi. Dan bahkan masyarakat itu karena menganggap naskah ini ya punya warisan leluhur. Ya, warisan leluhur, mereka tidak mau memperlihatkan kepada orang lain. Ini menarik mungkin, Prof. Apakah anggapan masyarakat ini memang benar ketika pemerintah ingin dalam tanda kutip melestarikan warisan tersebut, tidak akan dikembalikan kepada masyarakat atau nanti akan tetap dikembalikan? Jadi memang sudah ada dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ada cara. Jadi naskah itu tetap di tangan masyarakat, tetapi isi bisa dilestarikan, yaitu dengan jalan digitalisasi. Jadi dengan jalan kita datang memfoto, mendigitalkan naskah itu, maka otomatis bahwa isinya sudah dapat kita kaji. Ya. Sementara naskahnya masih di tangan masyarakat. Itulah yang kita lakukan sekarang itu. Artinya tidak dikuasai penuh oleh pemerintah. Nanti dikembalikan kembali ke keturunan yang pemilik naskah tersebut. Masalahnya masyarakat itu memang sudah pernah ada yang pinjam naskahnya. Tapi rupanya dengan kasus itu sudah beberapa naskah tidak kembali lagi. Jadi masyarakat kalau memang kita mencari naskah melalui pendekatan formal, kadang-kadang kita mengalami kesulitan.
Mengapa? Karena tidak mau memperlihatkan naskahnya. Kecuali memang kami kadang-kadang melalui jalur kekeluargaan. Yeah. Dengan jalur kekeluargaan, maka mereka bisa memperlihatkan naskahnya. Terutama juga naskah tarekat, karena itu tarekat tidak sembarang akan diperlihatkan kepada orang tertentu. Kayak semacam ada tradisi-tradisi lah untuk membuka kitabnya saja. Gitu, tapi biasanya ada kiat-kiat yang kami lakukan ketika kita mau melihat naskah tarekat itu, mesti kami peneliti itu yang harus kuasai tentang tarekat itu. Ketika kami berbicara tentang tarekat, ya, umpamanya masalah lisan sempajange, ya, langsung dia sudah, ini bapak ini yang ini dijelaskan dalam kitab saya ini. Iya, ini yang dijelaskan. Dengan pendekatan seperti itu baru bisa. Baru. Kira-kira Prof masih ingat ada berapa banyak naskah yang sudah diteliti Prof sejauh ini sejak awal? Jadi untuk Balai Litbang Agama Makassar itu sekitar 4.000-an naskah itu yang kami sudah digitalkan itu. 4.000 lembar atau 4.000 macam? 4.000 buah naskah yang kami sudah. Ya kan kami sudah beberapa tahun itu ada 5 tahun kalau salah berturut-turut kami lakukan penelitian. Mulai dari untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Majene, sampai ke Indonesia Timur, ya, Tidore, ya, sampai ke Papua. Ya. Jadi dengan berbagai macam pengalaman kami dalam melakukan penelitian. Jadi pada umumnya memang untuk melakukan penelitian kita harus mendekati tokoh masyarakat. Dengan tokoh masyarakat itu dia bisa mengenal kami, peneliti, sehingga dengan demikian kami mudah berinteraksi dengan mereka. Ada pendekatan emosional yang ini Prof ya. Kemudian kan mereka itu ada juga yang tidak memperlihatkan naskahnya sebelum ada upacara-upacara, umpamanya memotong kambing, bernazar, ya. Jadi satu ketika saya membaca naskah di Goa. Tiba-tiba naskah itu sementara saya baca tiba-tiba kesurupan yang punya naskah. Ya. Bahwa kamu membaca naskah saya, kamu tidak minta izin kepada saya, dan Demaku yang punya. Ya. Tetapi lama-kelamaan dengan pendekatan-pendekatan dengan ilmu yang saya mengetahui tentang itu, saya bisa menatap matanya dan dia menatap mata saya. Kemudian mungkin sudah ada hubungan langsung bahwa ini orang ikhlas. Artinya ini Prof, lebih banyak memang naskah-naskah lontara yang dulu atau naskah-naskah yang dibuat oleh ulama-ulama klasik yang mengandung semacam mistisisme untuk alunya Ustaz. Jadi peneliti itu juga kadang-kadang dia melakukan sesuatu apa yang dipahami oleh masyarakat. Ya. Jadi memegang naskah itu bagaimana caranya, ya. Bacaan-bacaan yang kita harus baca ketika berkaitan dengan artinya tidak menyalahi dari prinsip si keluarga pemilik naskah itu. Karena banyak juga kasus ketika keluarga itu menyatakan jangan difoto naskah itu, kemudian ada yang coba-coba memfoto, maka hasil fotonya itu juga kadang-kadang itu di komputer itu hang. Oh, sampai sebegitu, Prof. Jadi ada kasus, sebenarnya ini sering saya sampaikan juga pada Prof Oman dulu, kasus saya dengan Prof Idam ketika kami melakukan penelitian di Majene, naskah kami itu sudah digitalkan, tapi setelah saya sampai di rumah, itu semua naskah itu hilang. Hanya nama file saja yang muncul. Tapi isi naskah itu tidak ada. Jadi saya lakukan bagaimana perlakuan pemilik naskah. Ya kita harus mengirimkan Al-Fatihah kepada pemilik naskah. Penulisnya. Ya, kepada pemilik naskah kami kirimkan Al-Fatihah. Ya, kepada penulisnya dulu. Al-Fatihah. Ya, kemudian perlakukan naskah itu dengan baik, ya, dengan membaca Ayatul Kursi, ya. Kemudian setelah itu saya bilang mudah-mudahan muncul itu. Tapi ketika pagi harinya kami buka, tiba-tiba ada. Cuma memang sebagai masyarakat, sebagian orang yang saya, itu kan mungkin kebetulan. Itulah sering hal-hal yang begitu. Fakta-fakta yang seperti ini sering terjadi, Prof. Ya.